Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat beserta rekan-rekan yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Valerie Auder Priscilia Meliangkai dan saya adalah representatif dari SMA Lentera Harapan Sangihe. Dan di kesempatan kali ini saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Terkait masih debat kita di hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya menyatakan saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam argumen yang akan saya paparkan, saya akan membantah terlebih dahulu terkait argumen yang sudah dipaparkan oleh tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa tes kelayakan dapat membantu memastikan bahwa calon orang tua memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai untuk mengasuh anak. Tes semacam itu, seperti yang telah mereka paparkan, dapat mencakup aspek seperti kesehatan fisik dan mental, pengetahuan tentang perkembangan anak, dan kesiapan emosional. Namun pada kenyataannya, Dewan Juri yang terhormat, ada juga kekhawatiran serius terkait dengan implikasi etika dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini mencakup keseluruhan masyarakat Indonesia dan masing-masing individu mendapatkan hak asasi manusia ini. Memaksakan persyaratan semacam itu dapat dianggap sebagai campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu dan keluarga. Hal ini juga dapat memunculkan pertanyaan tentang penilaian subjektif dalam menentukan kelayakan dan resiko penyalahgunaan kebijakan tersebut. Selain itu, implementasi tes kelayakan secara efektif juga akan melibatkan infrastruktur yang rumit, sumber daya yang signifikan, dan biaya yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, masing-masing keluarga tidak memiliki kondisi ekonomi yang sama. Ada keluarga yang kondisi ekonominya bagus, ada keluarga yang kondisi ekonominya tidak bisa dikatakan cukup. Bahkan ada keluarga yang beli makan untuk sehari saja tidak bisa. Dan tes kelayakan yang dimaksud dari tim pemerintah adalah akan melibatkan tim ahli dari pemerintah dan tim ahli psikolog anak dan lain sebagainya. Dan tentunya hal tersebut juga akan melakukan transaksi pembayaran, bukan? Dan tidak semua keluarga dapat melakukan hal tersebut. Nah, ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama di negara dengan populasi besar atau sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hal untuk memiliki anak dapat dianggap sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini berarti bahwa individu memiliki kebebasan untuk memutuskan memiliki anak tanpa campur tangan dari pemerintah, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat terbatas, seperti keadaan di mana orang tua tidak mampu memberikan perawatan yang memadai bagi anak. Lalu selanjutnya, setiap keluarga dan individu memiliki keunikan dan tantangan yang berbeda-beda, bukan? Tidak ada tes yang dapat secara akurat mengukur kemampuan seseorang dalam menjadi orang tua, karena keberhasilan orang tua sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks budaya, sosial, dan lingkungan. Menilai kemampuan seseorang dalam menjadi orang tua adalah tugas yang sangat kompleks dan sulit dilakukan dengan tes kelayakan. Keberhasilan orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor budaya, sosial, dan lingkungan, pengalaman sebelumnya, dan dukungan yang tersedia. Tes tunggal atau tes kelayakan tidak dapat mencakup semua aspek tersebut dengan akurat. Peran orang tua sangat beragam dan dinamis, dan tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diaplikasikan secara universal. Apa yang dianggap sebagai kemampuan orang tua yang baik dapat berbeda-beda dalam budaya, nilai, dan tuntutan lingkungan yang berbeda. Lebih penting lagi, menetapkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Masuk ke dalam argumen saya yang pertama, kita harus menghargai setiap peran orang tua. Kita harus mengetahui betapa pentingnya menghargai dan mengakui peran orang tua sebagai orang yang memiliki otoritas alami dalam membesarkan anak-anak mereka. Seharusnya keputusan tentang pengasuhan anak seharusnya berada di tangan orang tua dan bukan di pihak otoritas yang mengevaluasi tes kelayakan. Peran orang tua dalam membesarkan anak dan membuat keputusan tentang pengasuhan seharusnya dihargai dan diakui. Orang tua memiliki ikatan emosional, perhatian, dan pengetahuan yang unik terhadap anak-anak mereka. Keputusan tentang bagaimana mendidik anak dan mengasuh anak seharusnya menjadi hak orang tua selama tidak ada risiko nyata bagi kesejahteraan anak. Mengakui otoritas alami orang tua dalam pengasuhan anak bukan berarti mengabaikan kesejahteraan anak.
Dalam situasi di mana ada kekhawatiran serius tentang kesejahteraan anak, ada kebutuhan untuk melibatkan pihak yang kompeten dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, ini harus dilakukan dengan penuh hormat terhadap orang tua, mendengar pandangan mereka dan berupaya bekerja sama dengan mencapai solusi yang terbaik. Keberhasilan orang tua dalam merawat anak tidak hanya bergantung pada tes tertentu. Ada banyak sekali contoh-contoh kasus yang terjadi di luar sana. Banyak anak-anak yang mungkin mengalami hal-hal yang membuat mereka trauma seperti broken home dan lain sebagainya. Namun karena didikan orang tua yang sangat baik membuat anak tersebut tidak mengalami trauma karena didikan mereka dan kasih sayang dari keduanya itu saling menyatu. Seperti yang akhir-akhir ini diperbincangkan yaitu Gempita Martin, anak dari seorang artis Gading Martin dan Gisela yang saat ini diketahui sudah melakukan perceraian. Dan Dewan Juri yang terhormat seperti yang diketahui bahwa lihatlah sampai sekarang ini, karena parenting dari keduanya dan cinta kasih yang melekat bagi sang anak membuat Gempita tumbuh menjadi anak yang tidak pembangkang dan tidak mengalami yang namanya trauma. Bahkan Giselle, ibunya, mengakui bahwa dirinya tidak pernah mengikuti tes kelayakan namun hanya mengikuti naluri ibu dan anak. Hal yang selalu ia terapkan pada anaknya adalah sering mengajak anaknya mengobrol. Dan dari sanalah Dewan Juri yang terhormat dapat kita lihat bahwa tidak selamanya tes kelayakan menjadi tolak ukur bagi orang tua untuk mempunyai anak. Dan yang terakhir, tes kelayakan berpotensi membuat stigmatisme dan rasa malu bagi para orang tua. Penerapan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat memunculkan potensi stigmatisme dan rasa malu bagi orang tua yang tidak lulus tes. Tes semacam itu dapat menempatkan tekanan dan beban psikologis berat pada orang tua yang mungkin telah berusaha sebaik mungkin dalam merawat anak-anak mereka. Stigmatisme dan rasa malu yang terkait dengan tidak lulus tes kelayakan dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional orang tua tersebut. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak mereka dan memperburuk situasi keluarga secara keseluruhan. Untuk itu, sampai saat ini saya masih berpegang teguh pada bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.